lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Pertama-tama kita atas kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya klinik dan karunia-Nya untuk terus berada di jalan yang lurus menuju keabadiannya. Kedua, salawat dan salam kita haturkan pula kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemberi kabar gembira sekaligus kabar peringatan yang dengannya Islam bisa hadir dan bisa kita rasakan hingga hari ini. Yang Islam dulu beliau bawa dari Jazirah Arab ternyata bisa nyampe di tempat di mana kita duduk atau kita berada pada pagi hari ini. Betapa luar biasanya, betapa Masya Allahnya, dan itu menjadi poin rasa syukur kita pada pagi hari ini, bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, bertemu dengan akang teteh semua. Ada sekitar 32 orang yang hadir dalam forum pada pagi hari ini. Semoga kita selalu bisa mengikuti sunnahnya, teladannya, dan yang pasti kita nantikan kita sedang berikhtiar, kita terus berdoa di sepanjang sujud kita, mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, bertemu dengan sosoknya yang mulia, memandang teduh wajahnya yang mulia pula. Sebenarnya perkenalkan, akang teh semua, saya Muhammad Fadil Abdurrahim, mahasiswa semester 7 di FISIP Universitas Pajajaran, jurusannya ilmu politik, diamanai oleh teman-teman panitia, memandu jalannya forum webinar pada pagi hari ini dengan judul unboxing mystery box e-commerce kayak gitu ya. Dengan alhamdulillah nanti akan dibawakan oleh moderator kita yang juga influencer ekonomi Islam. Ada Kang Fawas pun juga ternyata pemateri kita, Ustadz kita, salam takzim, salam hormat, Ustadz Oni Sahroni juga sudah hadir pada forum pagi hari ini. Baik, akan kita semua untuk membuka webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, pangkal segala kebaikan, permulaan segala urusan penting, dan dengannya pula kita memulai segala urusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Selanjutnya, untuk memperlancar, semoga Allah kemudian meridhoi webinar pagi hari ini, memberikan keberkahan dengan ilmu yang akan nanti disampaikan, dan malaikat-malaikat yang kemudian turun bersama mendampingi kita di kanan dan kiri untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu ini. Maka kita masuk ke acara yang kedua, yaitu akan ada tilawah Al-Quran yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kang Muhammad Fayed Zabihullah dari FTIP 2021. Mungkin saya mau sapa dulu Kang Fayed, apakah sudah hadir? Sudah Kang, sudah hadir. Oke, mangga kepada Kang Fayed, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Shadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jazakallahu khairan katsira Kang Faid atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut ada jiwa kita yang bergejolak, ada ruh-ruh kita yang bergerak dengan pembacaan tanda-tanda kebesarannya. Menginjak acara yang selanjutnya, saya akan cuman di awal dan di akhir, jadi nanti di inti acara akan ada akangnya sendiri yang memandu gitu ya. Nah, mungkin dari panitia boleh share screen, kita mau kenalan dulu sama moderator yang akan memandu sesi pematerian. Nah, beliau adalah Kang Fawaz Fahmi Bahwal. Mungkin saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Kang Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Fadil? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Kang Fawaz posisi sedang di mana, Kang? Lagi di Depok nih, Mas. Oke, sedang di Depok ya, Alhamdulillah. Ini gimana, Kang, perasaannya pagi-pagi hari Minggu gitu kan? Terus Kang Fawaz jadi moderator, gimana nih Kang Fawaz perasaannya, mungkin boleh disampaikan? Oke, baik. Mungkin kalau perasaannya tentunya bersyukur ya, karena Allah masih mau atau Allah masih bisa menggerakkan hati aku untuk terus menuntut ilmu nih bersama teman-teman di sini. Karena mungkin banyak ya di antara orang di luar sana yang minggu paginya digunakan untuk rebahan, tidur-tiduran dengan aktivitas tidak produktif lainnya, tapi kemudian Allah menggerakkan hati kita untuk sama-sama menuntut di majelis ilmu ini, Dil. Oke, siap, Masya Allah, sangat luar biasa ya, Kang Fawaz. Mungkin saya sambil memperkenalkan sedikit, jadi Kang Fawaz Fahmi Bahwal sekarang adalah mahasiswa semester 7 di Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran dengan berbagai aktivitas organisasi, pengalaman, dan berbagai prestasi yang lainnya. Saat ini beliau sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah Kampus Syamil Unpad, sebagai Koordinator Regional 2 Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi Indonesia atau FULDUFE, dan sebagai Koordinator Dewan Pengawas Lembaga Dakwah Fakultas FEB Unpad atau Permais ya, seperti itu. Selain itu, beliau juga sebagai Teaching Assistant, kemudian organizing komitenya sebagai organizing komite presiden Identity 2019 dan sebagai vice presiden PES pada tahun 2019. Nah, mungkin itu sedikit kita kenalan sama moderator kita biar nanti lebih kebayang nih Kang Fawaz sebenarnya siapa ya. Kemudian sepertinya dari pembacaan CV tadi Akang Teteh terinspirasi gitu kan, atau mungkin bisa mendapatkan hikmah hanya dengan menatap wajahnya yang sangat teduh ini gitu kan. Oke, mungkin kita akan mulai masuk ke pematerian. Jadi untuk kesempatan pada sesi ini saya berikan kepada Kang Fawaz untuk memandu jalannya pematerian. Kepada Kang Fawaz, waktu dan layar dipersilahkan. Mangga Kang Fawaz. Baik, hatur nuhun Mas Fadil atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin mengucapkan ahlan wa sahlan buat teman-teman yang baru bergabung tadi barusan, dan mungkin izinkan aku buat perkenalan ulang kembali nih teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fawaz Fahmi Bahwal. Teman-teman bisa panggil aku Fawaz dari Ekonomi Islam Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan ada kajian fikih kontemporer ya teman-teman, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas juga nih di pertemuan sebelumnya sama guru kita, sama ustadz kita Dr. Oni Syahroni, di mana sebelumnya kita sempat membahas mengenai bayar delif pakai e-wallet
terkait halal haramnya seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas pada pagi hari ini yang insya Allah ridhoi mengenai unboxing mystery box e-commerce, di mana transaksinya itu halal atau tidak ya, karena dalam keseharian kita mungkin sudah ada nih teman-teman yang kemudian pernah membeli atau unboxing mystery box, apakah itu halal atau haram, karena kita sebagai umat muslim kita harus mengetahui batasan-batasan sampai sejauh mana, jadi jangan diterobos semuanya, apa-apa kalau untung kita ambil gitu, itu bukan sifat seorang muslim teman-teman. Dan di sini insya Allah sudah ada Ustadz Oni Syahroni yang insya Allah akan menjelaskan nantinya, dan teman-teman bisa nih untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, bisa mencatat, karena ikatlah ilmu dengan mencatat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lupa, teman-teman bisa melihat kembali catatan-catatan yang sudah teman-teman catat pada pertemuan pada pagi hari ini. Dan nantinya teman-teman akan ada kuis insya Allah, jadi teman-teman disarankan untuk fokus nih mendengarkan dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti, entah itu berbentuk kasus ataupun teori-teori yang teman-teman ingin tanyakan. Namun sebelum itu kita coba sapa Ustadz Oni Syahroni, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sehat Wawan, Ustadz? Adil, Ustaz Hedi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semoga sehat walafiat ya. Amin, insya Allah. Ustadz Oni sehat ya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV Ustadz terlebih dahulu ya Ustadz. Baik teman-teman, ini merupakan CV dari Ustadz Oni Syahroni. Beliau salah satu pengasuh dari Talaki Fikih Muamalah Sebi, dan teman-teman nantinya ketika mendengarkan materi-materi dan dirasa ada sesuatu yang teman-teman pengen gali lebih dalam nih, teman-teman bisa follow Instagramnya di Muamalah Daily. Pendidikan latar belakang beliau sebelumnya dari Rodatul Hufaz di Pekalongan di tahun 1995, lalu ada sarjana lisens S1 di Fakultas Syariah Univ Al-Azhar Kairo, lalu melanjutkan magister S2-nya di Fikih Muqarron Fakultas Syariah Univ Al-Azhar Kairo di tahun 2000 sampai 2005. Lalu doktoral S3 di Fikih Muqarron Fakultas Syariah Univ Al-Azhar Kairo di tahun 2005 hingga 2009. Dan spesialisasi beliau di Fikih Muamalah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih gali lebih dalam dan manfaatkan materi-materi nanti yang akan diberikan. Untuk penghargaan beliau ada Tokoh Ulama Syariah di tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta. Dan ini merupakan karya-karya beliau, maka teman-teman kalau ada yang mau lebih mendalami ilmunya bisa dibaca nih buku-bukunya, Masya Allah, Insya Allah sangat bermanfaat ilmu-ilmunya teman-teman. Mungkin ini sedikit perkenalan untuk Ustadz Oni Syahroni. Nantinya kita akan lebih dalam membahas teman-teman mengenai unboxing mystery box ini, apakah halal atau haram dan ketentuan-ketentuannya seperti apa. Mungkin itu saja, nanti kita akan insya Allah waktunya sampai 10.20 itu untuk sekaligus pertanyaannya teman-teman, jadi nanti bisa dimaksimalkan. Mungkin itu dulu kepada Ustadz Oni Syahroni, dipersilakan waktu dan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bihsan. Yang saya muliakan, Saudara Kang Fadil, Kang Fawas, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, berkah setiap urusannya. Pertama-tama saya mohon izin ke Saudara Edi ya dan panitia, Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan presentasi dalam perjalanan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa taklim saya buat Bapak Ibu semuanya. Mohon izin di-share bahan tayangnya ya, sebagaimana amanah dari panitia untuk menyampaikan beberapa materi ya, unboxing mystery box e-commerce dan beberapa tema lain. Nah, coba kita mulai dengan tema-tema ringan ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu sahabat sekalian, kita akan mulai dengan marketplace atau e-commerce. Tema walaupun
sudah cukup lama, tetapi menjadi keseharian sebagian besar masyarakat kita, terutama saat pandemi ya, membeli untuk tujuan konsumtif dan atau bahkan ya tujuan bisnis sebagai reseller, dropshipper, jual beli online juga menjadi bagian dari keseharian sebagian masyarakat kita. Beli apapun melalui Lazada, Shopee, ya, Tokopedia, Bukalapak, itu menjadi keseharian dari sebagian masyarakat kita. Beli untuk kebutuhan pribadi atau memang untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, bagaimana pandangan marketplace ya? Bagaimana pandangan marketplace menurut tuntunan syariat? Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana kaidah dan tuntunan syariatnya, kita ingin menjelaskan kata kunci dari potret gambaran marketplace. Jadi sederhananya seperti seorang ibu yang memiliki warga, dia menyediakan beberapa meja atau tempat bagi mereka yang ingin naruh ya dagangannya, itu konsinyasi lagi. Nanti si pemilik warung akan mendapatkan bagian ya, akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut. Mungkin berbentuk persentase dari barang yang terjual ataupun nominal. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran sederhana dari e-commerce atau marketplace. Nah, sehingga kalau kita ingin menjelaskan tentang tuntunan syariatnya, maka seputar apa yang diperdagangkan di meja-meja di tempat-tempat yang disediakan si pemilik warung tadi. Kemudian bagaimana perjanjian si pemilik warung dengan si pemilik dagangan, dengan si konsumen, dan alat bayarnya seperti apa. Jika ada bonus atau pre-ongkir, maka seperti apa, apakah hadiah yang diberikan oleh si pemilik warung. Nah, ilustrasi sederhana ini kita bawa ke dunia e-commerce yang sebenarnya secara substansi sama, tetapi karena dunia online mungkin flowchartnya lebih komplit ya. Nah, jadi sebagaimana yang teman-teman saksikan dalam layar ini, ada beberapa ketentuan sebagai bagian dari ikhtiar kita agar bisnis ini jalan, tetapi sesuai dengan tuntunan. Yang pertama adalah spesifikasi barang yang diperjualbelikan diketahui dan disepakati. Jadi kalau kita sebagai konsumen pembeli, maka kita berarti pembeli. Siapa penjualnya? Penjualnya adalah supplier yang ditaruh di lapak e-commerce tadi. Nah, jadi jangan beli sebelum kita membeli kriterianya, jangan beli sebelum kita klik beberapa gambar yang definitif, ataupun kalau memang belum jelas kita minta konfirmasi. Jadi kriterianya seperti apa, itu maksudnya poin. Yang kedua, barang dan alat pembayaran bisa diserah terimakan sesuai dengan kesepakatan. Clear ya? Yang ketiga, antara pembeli dan supplier dengan marketplace ya. Jadi perjanjian jual beli berarti antara konsumen, katakanlah Kang Fawaz dengan supplier. Ini jual beli. Kenapa kita penting untuk menentukan juga perjanjian, untuk menentukan hak dan kewajiban. Siapa nanti kalau gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab. Kalau nanti ada cacat, apakah komplainnya ke si kurir atau ke siapa. Nah, dengan menentukan bahwa dalam ilustrasi si pembeli adalah Kang Fawaz, si penjual adalah supplier, maka nanti kalau ada cacat, maka bukan kurir yang menjadi korban komplain, tetapi sesungguhnya adalah perusahaan supplier ya. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4,
diskon dan bonus yang diberikan baik oleh marketplace atau supplier itu dibolehkan. Sebagaimana rumus yang pernah saya sampaikan dalam forum Lentera di pertemuan pertama, bahwa rumusnya adalah selama cashback, diskon, dan bonus diberikan oleh penjual dalam transaksi jual beli, maka itu diperbolehkan berapapun besarnya. Nah, yang kelima, ini saat misalnya alat pembayaran itu dilakukan melalui alat pembayaran katakanlah konvensional, maka jika ditanyakan siapa yang melakukan penyimpangan adalah yang memiliki rekening, yaitu marketplace atau e-commerce. Itu di antara kaidah, wabit, dan tuntunan seputar seperti apa e-commerce dalam syariat. Jadi boleh dengan 5 tuntunan ini. Nah, karena e-commerce ini sudah jadi, bahkan boleh jadi didesain tanpa berpikir syariah atau bukan syariah. Nah, apa yang bisa kita lakukan melihat tuntunan ini? Tetapi e-commerce sudah jadi dengan seluruh sistemnya. Nah, minimal bagi kita bisa milih-milih nih mana e-commerce yang paling dekat dengan ini. Jadi rekomendasinya jadinya kita pilih-pilih, misalnya dari sekian e-commerce ini mana sahamnya yang dimiliki oleh umat Islam, mana sahamnya pemiliknya adalah pemilik yang dimiliki oleh lokal, mana e-commerce yang menyediakan alat pembayaran kredit bank syariah, mana e-commerce yang menyediakan pay letter bank syariah. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Mana e-commerce yang menyediakan saat barangnya cacat bisa dikembalikan. Nah, itu mungkin inti dari pembahasan tentang e-commerce. Nanti detailnya bisa kita bahas setelah ini dalam sesi tanya. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini reseller, atau kita lanjut dulu ke dropship ya. Kita ke dropship. Nah, di dropship ini lebih umum ya, karena bisnis tanpa modal, berdasar hanya mengandalkan kuota, misalnya ya, berjualan, mempublish produk perusahaan tertentu. Nah, setelah di-share, nah, kemudian ada beberapa orang, yang jadi beli pesanan, kemudian si dropshipper beli ke supplier berdasarkan pesanan, dan kemudian si supplier akan kirim ke alamat si pemesan atas nama si supplier. Nah, seperti biasa ya, manhaj metodologi kita nih mengarahkan, membimbing agar bisnis ini bisa jalan tetap sesuai dengan pesanan. Nah, oleh karena itu bisnis ini diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, pilihan. Dropshipper silahkan milih di antara dua fungsi. Pertama, dropshipper sebagai penjual atau sebagai pialang. Pialang itu samsara. Jika sebagai penjual dapat margin sesukanya, tetapi ia menanggung risiko apapun, cacat barang, gagal bayar, barang yang nyampe, atau dia hanya sekedar pialang ya, yang mempertemukan pembeli penjual, yang mendapatkan fee dari supplier atau dari marketplace, nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab apapun, tetapi biasanya kecil. Nah, dalam istilah fungsi peran pertama jualan ini menggunakan kata salam, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan fungsi yang kedua itu sebagai samsaroh ya, sebagai wasit atau akan wakalah bil. Nah, dari sisi ketentuan fikihnya, yang pertama merujuk kepada ketentuan akan salam, dan yang kedua merujuk kepada ketentuan akan ijab.
Nah, baik, baik sekalian, nah itu dropshipper, di mana dropshipper itu dia tidak memiliki barang, jadi hanya menjualkan. Nah, kenapa boleh seseorang menjualkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin si pemilik barang dari si supplier? Nah, ini merujuk kepada kelaziman bahwa semua perusahaan ingin dong produknya itu terpublish, terpublish ya, tersebar luas, diketahui oleh pasar. Nah, saat seseorang menjual, men-share, mempublish produk dari orang lain, umumnya itu menguntungkan. Jadi sesuatu yang tanpa izin pasti direlakan. Menurut kelazimannya seperti itu. Nah, itu terkait dengan dropshipper. Nah, sedangkan terkait dengan reseller, reseller ini kan bermodal ya. Jadi dia stokis. Jadi beli barang, stok di rumah, baru kemudian jual ya. Nah, karena sebagai seorang pembeli, nah saat dia berjualan, maka dia memerankan satu fungsi, yaitu jualan. Karena barangnya sudah menjadi miliknya. Karena dia jualan, beda dengan dropshipper. Kalau dropshipper kan bisa jualan, bukan pialang. Atau dia pialang, bukan jualan. Masing-masing punya ketentuan dan konsekuensi hukumnya. Nah, kalau yang reseller, kalau reseller dia pastinya dia jualan, bukan pialang, karena dia bermodal barang milik sebelumnya. Walaupun barang tersebut tidak ada di rumahnya, ada di gudang lain. Yang penting secara hukum itu telah menjadi miliknya yang sah dalam kepemilikan penuhnya. Jadi dia jualan. Nah, jualannya pun bukan akad salam, akadnya akad biasa. Kalau belinya tunai berarti akad jual beli biasa. Kalau pembayarannya tangguh atau angsur atau tidak tunai berarti jual beli tidak tunai. Nah, itu tentang dropship dan reseller. Kita ke penghujung pembahasan seputar tadi ya, unboxing dan e-commerce. Nah, coba kita lanjut ke berikutnya ya, ke berikutnya setelah reseller ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah menulis tentang ini di Harian Republika memang. Jadi tiga bahasan di atas itu karena pernah saya tulis di Harian Republika, jadi bisa saya tayangkan poin per poinnya. Nah, tentang unboxing saya pahami dari hasil searching saya di internet, itu berarti membeli sesuatu, yang membeli barang yang tidak diketahui komponennya apa, barangnya apa gitu. Nah, sekilas nanti saya mohon diberikan masukan, input jika gambaran saya tentang unboxing ini keliru ya. Mohon masukan dari Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Nah, jika yang saya pahami benar adanya membeli barang di e-commerce, barang-barang yang tidak kita ketahui, kemudian kita beli, nah maka mungkin bisa kita bilang menjadi dua nih. Apakah barang-barang itu sebenarnya langsung bisa ditaksir seperti kita beli 212 di kulkas itu sudah kita beli anggur berapa biji harganya 15.000. Anggur itu kan tidak diketahui seluruh bijinya ya, mungkin ada yang busuk, mungkin tidak, tetapi ketidakpastian ringan, gamblingnya ringan, orang semua merelakan, sehingga kita simpulkan bahwa boleh beli anggur di dalam kulkas tersebut ya, atau sejenisnya di tempat-tempat swalayan yang lain, karena umumnya orang memaklumi beli HP dari konter HP yang dibeli itu bukan yang kita buka, karena yang kita buka adalah sampelnya saja. Beli sesuatu yang bisa kita buka. Nah, untuk HP ini itu diperbolehkan karena apa? Karena gamblingnya ringan, termitigasi. Karena umumnya HP sebenarnya yang kita beli yang baru bisa kita buka setelah bayar itu umumnya sama persis dan umumnya bergaransi. Dan andaikan
Dan andaikan kita wajibkan jual untuk memperkenankan pembeli, ngacak-ngacakin segelnya, padahal belum pasti beli, memang merugikan tatanan ya, merugikan para pelaku, para produsen, para penjual. Nah, di contoh ini itu diperbolehkan. Ini kondisi pertama. Jadi jual beli barang yang dimana isinya diketahui barang umum dari diketahui sama sekali apakah dia infak, bukan dunia hibah ya. Dunia hibah diperbolehkan termasuk dalam kategori gambling, boros, spekulatif. Kalau dalam boror cash, kalau beli HP itu boror ringan atau boror yang mungkin ini dua kondisi ini kira-kira praktek di unbox ini masuk dalam kategori kotak pertama apa kotak kedua? Kalau pertama berarti ditolerir, diperkenankan, tapi kalau masuk dalam kotak yang bagian dari boror, bagian dari boror yang dalam hadis Rasulullah, riwayat Muslim dan Rasulullah SAW. Demikian Kang Fawaz, Kang Fadil, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat Ustadz Oni Sahroni yang sudah menyampaikan materi mengenai mystery box ini. Kepada Akang kan melalui chat ataupun melalui on mic dengan menggunakan fitur raise hand ya, Akang Teteh bisa kalau memang memungkinkan dipersilakan untuk on mic, namun jika memang tidak memungkinkan boleh melalui kolom chat. Izin mereview sedikit Ustadz Oni mengenai e-commerce tadi ya teman-teman. Jadi marketplace ini pada dasarnya jual beli melalui marketplace ini diperbolehkan. Namun ada beberapa ketentuan dan di sini Ustadz Oni menyampaikan ada 6 ketentuan. Dari yang pertama mengenai spesifikasi barang-barang yang diperjualbelikan harus diketahui dan disepakati di mana tidak ada unsur-unsur gharar besar yang kemudian itu menjadikan ketidakjelasan barang tersebut. Lalu yang kedua, barang dan alat pembayaran bisa diserah terimakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang poin ketiga untuk ketentuannya antara pembeli dengan supplier jual beli dan antara penjual dengan marketplace jual beli jasa. Lalu untuk poin keempatnya, diskon dan bonus yang diberikan oleh marketplace itu diperbolehkan selama bukan manfaat dari kredit atau utang piutang yang menyebabkan bisa tergolong menjadi riba karena ada manfaatnya. Lalu yang kelima, saat alat pembayaran disimpan di rekening, maka pihak yang menyimpan telah melakukan penyimpangan, jadi tidak diperbolehkan. Lalu untuk poin yang terakhir, lebih diprioritaskan bertransaksi dengan tempat berjual memberikan maslahat kepada masyarakat banyak. Mungkin itu sedikit terkait review materi pada pagi hari ini. Mangga kepada Kang Teteh, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh melalui kolom chat maupun melalui langsung on mic. Oke, apakah dari Akan Teteh ada yang ingin bertanya? Atau mungkin sudah cukup jelas bagaimana? Mungkin sekalian nunggu Akang Teteh bertanya, aku izin bertanya juga Ustadz Oni nih, juga. Jadi untuk mystery box ini kan hukumnya tidak diperbolehkan ya Ustadz. Apakah ada kemudian alternatif-alternatif yang bisa kita pakai gitu agar jadi diperbolehkan? Apakah ada Ustadz Tony? Ya, jadi kita ngobrol dulu ya dengan Bang Fawaz. Sebenarnya apa sih motif dari perusahaan jualan unboxing ini? Atau Kang Fawaz bisa nyontohin nggak salah satu barang yang ditawarkan dengan model unboxing ini? Bisa diceritain detail nggak? Oke, mungkin kalau secara detail banget kebetulan
Saya juga nggak pernah nih Ustadz, jadi belum pernah membeli, alhamdulillah, karena cukup berhati-hati juga karena sudah mengetahui hukumnya. Tetapi mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui, biasa itu lewat marketing gitu, lewat all shop, lewat online shopping, di mana dengan misalkan 10.000, tetapi manfaat dari barangnya itu bisa yang dapat barang yang di harganya itu di atas 10.000, atau bahkan dapat barang yang di bawah harganya 10.000. Jadi hitungannya juga kayak beruntung-beruntungan gitu Ustadz. Jadi kita belum tahu nih barangnya apa, tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan di mana barangnya di atas harga yang kita beli, ataupun kita juga bisa rugi karena barangnya di bawah dengan harga yang kita beli. Mungkin itu Ustadz Tony. Ya, kalau itu jelas ya, berarti clear, jelas. Saya udah nggak boleh. Itu sudah dipastikan praktik yang tidak diperbolehkan. Tidak hanya di dunia e-commerce, tetapi juga dalam sistem ijon ya. Ijon itu juga kan diperbolehkan karena dia menetapkan harga. Jadi misalnya Kang Fawas ini punya pohon durian, ada 10 pohon durian. Hari ini, hari Ahad, saya bersama Kang Fawas melihat pohon durian masih dalam bentuk bunga-bunga, pentil-pentil kecil gitu. Kemudian saya beli dan kami bersepakat harganya diasumsikan sejumlah bunga pentilnya, diasumsikan bahwa semuanya jadi. Nah, padahal 30 hari lagi atau 2 bulan lagi belum tentu semua kembang itu pun menjadi durian, sehingga boleh jadi pada saat semuanya jadi itu saya sebagai pembeli diuntungkan, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, yang matang cuma 50% atau 25%, maka saya dirugikan, sementara rupiah yang keluar dari kantong saya senilai 100%. Nah, gambling antara saya untung dan rugi benar-benar 50-50 gitu. Nah, juga tidak hanya kecuali kalau saya beli durian tadi ya berdasarkan mentahan gitu. Jadi durian yang mentahan saya beli dengan nilai yang ada di depan mata saat itu, bukan nilai diasumsikan nanti gitu. Atau apalagi ya mungkin praktek-praktek sejenis yang lain, gimana kita beli tetapi barangnya nggak jelas nilainya. Nah, sama juga sih kalau dulu tuh sering contoh-contoh klasik ya, jadi beli burung di udara, ikan di sungai gitu, contoh-contoh sejenis lah gitu ya. Ya. Jadi jika itu gambarannya nampaknya sih sama tuh antara hasil yang saya baca dengan yang disampaikan oleh Kang Fawas. Jika unboxing itu seperti itu jelas-jelas tidak diperbolehkan di e-commerce ataupun di contoh-contoh lain. Oke, baik. Mungkin dari Akang Teteh ada yang memiliki kasus berbeda, boleh nih disampaikan biar nanti coba Ustadz jelaskan pandangannya. Tadi lanjut Ustadz, mungkin menarik kalau terkait tukar kado gimana Ustadz? Mungkin ini agak keluar sedikit topik, tapi masih sama-sama mystery box kan Ustadz. Jadi ketika tukar kado itu kan kita nggak tahu nih barang di dalam apa, teman kita tahu barang kita apa gitu. Jadi apakah itu termasuk tidak diperbolehkan atau bagaimana Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah Kang Fawas ini menyempurnakan penggalan kalimat saya ya. Jadi betul juga nih. Jadi kata-kata tidak boleh ini belum titik baru koma. Kita bilang ijon nggak boleh koma. Kita boleh unbox ini koma ya. Jadi dia nggak boleh saat itu terjadi dalam transaksi bisnis ya. Jualan, sewa, termasuk yang dilakukan oleh e-commerce ini kan jualan ya. Nah, tapi kalau itu terjadi dalam dunia sosial itu ya zakat, infak, sedekah, hibah ya. Hibah, tukar hadiah, nah, itu kan semua fitur-fitur sosial ya, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau bisnis itu kan selalu ada benefit yang menjadi target ya. Jadi penjual ingin dapat margin keuntungan, si pembeli ingin mendapatkan barang sesuai ekspektasi. Jadi semuanya wanipiro lah gitu ya.
Nah, tapi kalau dunia sosial, memang dia bertepuk sebelah tangan. Jadi kayak orang berinfak, ya keluar uang dari kantong dia, dia tanpa ada kompensasi apapun. Semua diserahkan untuk apa, keluar dari kepemilikannya. Nah, begitu pula dengan tukar kado. Tahap ya, bertukar hadiah lah kalian, maka itu akan menyemai persaudaraan, benih-benih buah di antara kalian. Nah, tukar kado itu juga itu kategorinya adalah kategori sosial, bukan bisnis. Buktinya tidak ada yang komplain. Jadi misalnya kita dalam forum ini tukar kado saya menyiapkan satu pulpen harganya 20.000, 20.000, 20.000. Nah, kemudian digabung dengan hadiah-hadiah yang lain, kemudian kita undi. Ternyata hadiah yang saya siapkan itu jatahnya Kang Pawas. Ternyata yang saya dapat itu snack yang harganya 5.000. Nah, tapi tidak pernah terjadi saat itu. Tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada instruksi dari yang mendapatkan hadiah yang harganya minimalis, karena semua tahu suasananya suasana buah, suasana tukar kado, bukan suasana bisnis. Jadi semua berbagi itu bukan ingin mendapatkan keuntungan, tetapi ingin ya mengakrabkan suasana aja gitu, sehingga kita kategorikan tukar kado seperti yang dalam hadis tahadu tahabu itu adalah fitur sosial, bukan bisnis. Saat fitur sosial, maka goror tidak akan berpengaruh. Persis seperti asuransi syariah. Kenapa asuransi konven itu tidak dibolehkan? Karena premi yang dibayarkan itu sebagai harga beli dalam transfer of risk, jual beli risiko. Jadi dia bayar premi 100.000 contohnya untuk mendapatkan biaya pertanggungan saat klaim diajukan, sakit, kecelakaan, dan lainnya. Itu jual beli risiko. Premi dapat biaya pertanggungan. Bisnis banget. Nah, karena nggak pasti, sakitnya nggak pasti, mungkin surplus underwriting atau defisit underwriting, maka dalam asuransi syariah, transaksi jual beli transfer of risk ini dicoret, diganti dengan share of risk. Jadi ta'awun. Jadi semua premi yang dibayar itu bukan sebagai harga beli, tetapi hadiah dari yang bersangkutan untuk kelompok peserta asuransi. Sehingga kalau satu hari terkumpul 100 juta, maka 100 juta itu bukan milik perusahaan asuransi, tetapi milik kolegial, milik entitas adalah kelompok peserta asuransi. Nah, sehingga kalau ada orang bayar terus, nggak pernah sakit, juga tidak akan berwali. Atau ada orang baru bayar 2 kali, langsung masuk IGD, biaya perawatannya 25 juta, sementara kontribusinya baru 200.000, tidak akan dirugikan juga karena uang itu sudah menjadi milik bersama. Gitu. Nah, contoh asuransi ini ingin menegaskan tentang bahwa goror, gambling, ketidakpastian, kalau terjadi dalam bisnis, jadinya menjadi noda hitam, nggak boleh. Nah, tapi kalau dia terjadi dalam proses sosial, maka dibolehkan. Ya, seperti contoh lain juga, kita mau investasi. Investasi di mana? Di pohon apa gitu, di Kalimantan. Kalimantan jadi mana? Ada deh. Gitu. Di mana? Ada deh. Gitu. Nah, itu sama juga itu. Gak pasti juga. Gak pasti ya. Bagian kamu Mas ya. Baik, jazakallah khairan buat Ustadz Oni sudah menyampaikan tadi ya. Jadi teman-teman akang teteh sekalian, mystery box itu nggak selamanya selalu haram ya. Jika memang transaksinya dikarenakan sosial dan tidak mengambil untung, insya Allah itu diperbolehkan. Diingatkan kembali kepada akang teteh, jika ada yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Lalu ketika sudah bisa dipersilakan bisa on mic. Dan diingatkan juga kepada Kang Teteh untuk mengisi presensi yang sudah diberikan di kolom chat. Dan diingatkan juga insya Allah nanti di akhir akan bisa juga, dan mungkin untuk mengingat kembali terkait materi pada pagi hari ini. Kepada Kang Teteh dipersilakan jika ada yang ingin bertanya.
Mari kepada Teh Hayati dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Kang. Sebelumnya mohon maaf bisa begini Ustadz, izin bertanya terkait. Jadi kalau di Allshop itu sekarang ada sistem yang namanya misalnya kita menanam gitu. Kayak kita menanam misalnya pilih gitu untuk menanam apa, beras atau menanam kon. Biasanya ketentuannya itu kita login terus setiap hari untuk menyiram tanaman itu gitu. Kadang-kadang bisa sampai 2 pekan gitu, bisa lebih dari itu. Baru kita bisa mendapatkan si beras itu gitu, bisa dipanen. Kemudian nanti berasnya itu dikirimkan dari pihak shopnya ke kita. Kalau seperti itu barang berasnya itu termasuk halal atau tidak ya Ustaz? Terima kasih. Ya, saya konfirmasi ya. Itu nyiram beneran, emang yang ditanam beras hanya majazi, hanya kiasan ya, kiasan dari bisnis gitu, atau memang benar-benar memang nyawa ya? Jadi di fitur aplikasinya tuh ada seperti waktu buat menanamnya berapa pekan. Nanti di situnya kita nanam bisa dikirimkan gitu dari ke rumah. Kan dari juga ya. Kita perizinan nih, karena dunia online ini memang sedemikian mudahnya atau fiktif ini benar mungkin gitu. Nah, oleh karena itu sebelum kita berbicara tentang sesuai syariat atau tidak, legal apa enggak, itu dulu sekarang dicek dulu. Itu yang menyiram nyawa tadi ya, nyawa melalui nyawa nyawa tadi itu benar enggak gitu, itu legal enggak, diawasi oleh otoritas enggak, oleh kementerian mana, apakah oleh OJK atau kementerian tertentu, legal enggak, berizin operasional apa tidak. Nah, agar kita ini ada perpanjangan tangan, ada pihak yang melihat, mengaudit, koreksi gitu, karena memang online ini begitu ya, tanpa batas, semua orang bisa masuk, hilir mudik, keluar masuk gitu. Nah, yang kedua dari sisi ketentuan rukun aja, kalau kita mau investasi, jadi kita kalau memang nyiram itu kan berarti ada dana masuk ya. Biasanya kalau dari sisi bisnis, uang itu sebagai apa? Itu pertanyaan yang perlu dijawab di sistem nyiram ini ya, berkebun ini, nyawa ini. Apakah dia sebagai modal kontribusi kita layaknya saham gitu untuk kegiatan pertanian, nanti bagi hasilnya berupa beras dikirim ke rumah, itukah yang terjadi? Tanda tanya. Atau yang kedua, sebenarnya selain modal apa? Beli beras kah? Beli beras kah? Kemudian diputar, nanti yang diberikan kepada kita beras beserta marginnya. Nah, itu memang harus clear, kira-kira itu harus clear. Harus clear gitu, layaknya kita beli sesuatu di e-commerce kan clear juga ya. Beli sesuatu tinggal pencet gambar, atau kita misalnya GoFood tapi alat pembayarannya pakai link aja syariah gitu. Kan clear banget ya, pilih makanan, harganya berapa, ongkirnya berapa, posisi makanan itu posisi sudah di mana, akan nyampe ke rumah di mana, itu clear tuh kayak gitu tuh. Siapa dan apanya jelas. Nah, saya ini harus jawab dulu, ini uang ini sebagai apa? Memang nyiram ini
gimana gitu. Menurut saya belum diketahui, menurut saya sih penuh horor ya, nggak pas banget. Nah kalau bisa sih kita mau jadi investasi, keluar rupiah dari kantong kita memang harus jelas lah gitu, legal, dan kita juga tahu begitu. Apa Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. ya tuh. Oke, baik. Terima kasih buat Teh Nur Hayati yang sudah bertanya. Apakah sudah terjawab, Teh? Fawas, terima kasih. Sama-sama. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya melalui kolom chat. Izin membaca dari atas nama Sri Asti. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, namun di luar tema. Dalam melakukan transaksi, saya sering menggunakan e-wallet shop ... untuk mengisi dia. Saya ke rekening bank konvensional. Kemudian saya tarik link aja syariah untuk melakukan transaksi. Apakah cara Ustadz? Ya, biasanya kalau ini kan kita ingin menggunakan alat pembayaran ya, beli melalui e-commerce, kemudian menggunakan alat pembayaran. Coba mungkin di fitur lain bisa enggak? Kalau yang biasa saya praktekkan ini, biasanya saya naik Gojek, tapi alat pembayarnya pakai link aja syariah. Karena kalau di Gojek itu kan ada fitur pembayaran voucher ya. Nah, voucher itu saya klik link aja, tapi link aja syariah ya. Link aja syariah sudah saya isi saldo. Saldonya dari mana? Dari rekening saya di bank syariah gitu. Rekening saya. Jadi rekening saya kan di BSI. Saya ngisi dulu saldo link aja menggunakan mobile banking bank syariah Indonesia, terisi misalnya 200.000, kemudian saya pakai Gojek, GoRide atau GoBluebird gitu, tapi alat pembayarannya pakai link aja syariah. Begitu sih, mungkin kan jadi berikhtiar gitu dari apa yang bisa kita mampu ya, dari hulu ke hilirnya gitu agar sesuai tuntunan. Oke, baik. Jazakallah khairan buat Ustadz Oni yang sudah menjawab. Kepada Teh Sri Astuti, mungkin apakah terjawab? Kalau misalkan belum, boleh disampaikan kembali di kolom chat ya. Buat Akang Teteh juga yang ingin bertanya, mangga diperbolehkan untuk raise hand lalu on mic atau melalui fitur kolom chat. Karena waktu tanya jawab kita sebenarnya masih sampai 10.20 nih, jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin kita tunggu 2-3 menit ya Ustadz. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin izin bertanya. Oh iya, boleh Teh, mangga. Ustadz izin bertanya terkait dengan pre-order Ustadz. Kalau pre-order kita membayar tunai di depan, tapi kan memang barangnya sebenarnya belum ada Ustadz. Tapi kita sudah tahu apa barangnya itu seperti apa, kan sudah ada contohnya misalnya. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah diperbolehkan? Terima kasih Ustadz. Contohnya apa contohnya? Kalau pre-order misalkan di marketplace kita pre-order barang, apakah itu pakaian gitu, udah ada foto pakaiannya misalnya, atau udah ada foto bukunya misalnya, tapi bukunya itu belum dicat, pakaiannya itu belum dijahit gitu misalnya Ustaz. Tapi kita sudah membayar duluan untuk memesan itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Kalau itu oke banget, boleh banget ya. Jadi dari sisi konsumen, misalnya saya PO ya, PO barang. Biasanya kan PO ini apa namanya jadi pilihan ya untuk sebagian konsumen karena dia bisa apa memilih barang sesuai dengan keinginannya lah ya, modelnya, warnanya, customize gitu. Nah, kalau itu yang dimaksud, boleh banget ya, itu merujuk kepada kaidah akan istisna namanya.
Saya pernah tulis ini juga sekitar 2 pekan lalu di Harian Republika ya. Judulnya PO dengan skema istri. Saya pengen dibuatin baju tapi dengan kriteria warna A, model B, dan kriteria inti spesifik lainnya. Nah, jika itu betul atau bayar saat sampai rumah ya, atau itu boleh banget. Nah, tetapi biasanya kalau dalam ini saat barang yang dibeli ini tidak ready stock, tapi butuh produksi, maka atau beli harusnya untuk membatalkan perjanjian saat baju dalam contoh tadi nyampe ke konsumen nggak sesuai dengan kriteria saja untuk rasa keadilan kepada konsumen gitu, dan jelas juga komplainnya kemana, jangan-jangan komplain ke kurir padahal kurir nggak tahu apa. Nah, kita sebutkan ya, jadi PO itu boleh dengan ketentuan kriteria barangnya spesifik dari supaya nanti pada saat komplainnya benar gitu. Jangan sampai saat komplain ternyata yang diperjanjikan masing satu punya versi gitu. Jadi disepakati. Yang kedua terkait dengan alat pembayaran, mau ada DP, tidak ada DP, diperbolehkan untuk sebagian ya. Yang ketiga ada hak khiyar tadi. Afwan Ustadz Oni sepertinya terputus. Ustadz Oni, Afwan mungkin bisa diulang kalimat terakhirnya tadi sempat terputus. Oh iya. Sekarang suara saya sudah jelas Pak ya? Sudah aman Ustadz. Aman ya? Jadi kita ulangi bahwa PO itu diperbolehkan selama satu barang yang dipesan itu sudah disepakati spesifikasi intinya. Kedua, nanti itulah yang dijadikan dalih oleh kedua belah pihak saat barangnya jadi dan diserah terimakan, sehingga tidak ada pengakuan sepihak kalau memang terjadi salah paham. Yang kedua, barang bisa diserah terimakan sesuai kesepakatan. Kalau memang 3 hari. Nah, yang ketiga, alat pembayaran boleh di down payment atau dibayar di awal atau bahkan boleh dibayar di akhir seperti cash on delivery. Yang keempat, ada hak khiyar, hak bagi konsumen diberikan oleh perjanjian disepakati bersama bahwa apabila barang cacat nggak sesuai dengan pesanan, maka si pembeli diberikan opsi untuk membatalkan, kembalikan barang, uang balik lagi. Nanti selisih kerugian real kita kalkulasi barang. Siapa yang nanti? Demikian Kak Fawas. Oke, baik. Apakah sudah menjawab teh? Sudah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jazakallahu khairan buat Ustadz Oni. Ini ada pertanyaan dari lanjutan yang sebelumnya, Ustadz. Menggunakan fitur e-wallet marketplace, mengisi saldo, Ustadz, karena transaksi saya lakukan di link aja syariah. Gimana? Kan pakainya link aja syariah kan ya? Ya, transaksinya pakai link aja syariah, tetapi menggunakan fitur e-wallet marketplace-nya menggunakan rekening bank konven karena untuk mengisi saldo aja. Oh gitu, gimana ya contohnya tuh prakteknya? Oke, mungkin buat Teh Sri Astuti bisa menyampaikan lebih lanjut ya di kolom chat atau mungkin kalau bisa on mic
terkait prakteknya seperti apa. Ini ada pertanyaan selanjutnya selagi menunggu dari atas nama Rahmah. Assalamualaikum Ustadz, kalau misal menjual barang tapi barangnya tidak ada karena posisinya sebagai reseller, bagaimana Ustadz? Oh iya, jadi tadi kita sampaikan bahwa kalau memang jualan barangnya belum ada, itu tetap dibolehkan selama barang itu bisa diserah terimakan. Dropship barangnya belum dibeli sama sekali, nah itu diperbolehkan merujuk kepada akad salam. Dropship diperbolehkan walaupun bukan barangnya belum ada, emang belum dipesan, gitu. Itu diperbolehkan untuk membuka peluang bisnis bagi mereka tapi nggak punya modal. Itu cerita akad salam. Man aslafa falusli bikailil ma'ruf wa zima'ruf dilajari. Nah, jadi jualan belum ada barang, butuh modal, gunakan seperti dropshipper menggunakan akad salam. Atau apalagi kalau memang barangnya sudah dijelaskan spesifikasinya, itu pun diperbolehkan. Jadi sebenarnya kita juga sih kalau beli tiket melalui tiket.com, sebenarnya barangnya tiketnya belum ada, dia harus beli dulu yang ketiga, baru kemudian ada ya. Sama juga barang, jadi beli barang yang belum ada sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting selama barang itu nggak muncul di depan mata, berarti harus clear ciri-cirinya, harus clear spesifikasinya. Nanti alat barangnya juga harus jelas dan barang tersebut bisa diserah terimakan. Jangan sampai barang-barang yang tidak ready stock, PO atau sejenisnya, sebenarnya barang-barangnya nggak bisa diwujudkan, itu yang nggak boleh gitu. Misalnya si penjual ini jualan barang-barang dari luar negeri, misalnya dia punya keluarga di jualan gaun-gaun tertentu gitu, Arab gitu, abaya atau apa, yang sebenarnya dia juga ragu-ragu ada stok apa enggak. Nah itu maksudnya kalau memang dipastikan barangnya nggak ada, ya nggak boleh transaksi duluan, nggak boleh. Harusnya kan coba dicek dulu ada apa enggak. Nanti kalau ini kita deal, kita ulangi ke kunci jawaban ya boleh, selama disepakati ciri-ciri barangnya dan si penjual itu bisa mewujudkan, ya bisa mengeksekusi, bisa menserah terimakan barang tersebut. Seperti halnya salam dalam dropship, seperti halnya istisna dalam PO. Oke, baik. Semoga dari Teh Rahmah, jazakallah khairan buat Ustadz Tony. Ini ada pertanyaan yang sebelumnya, jadi misal saya isi saldo melalui e-wallet marketplace di bawah 50.000, kemudian langsung saya tarik ke akun link aja syariah itu untuk melakukan transaksi, apakah diperbolehkan Ustadz? Gimana, ulangi, maaf. Jadi misal isi saldo melalui e-wallet marketplace di bawah 50K, kemudian langsung saya tarik ke akun link aja untuk melakukan transaksi. Ya, insya Allah sih itu bagian dari ikhtiar. Menurut saya itu ikhtiar kita agar transaksi kita halal ya. Jadi mungkin saya hanya bisa memberikan kaidah umum, karena beberapa fitur ini saya juga belum mencoba seperti tadi ya. Tapi kira-kira sih kaidah umumnya pokoknya gunakan yang syariah. Kecuali kalau memang di lapangan nggak ada fiturnya di syariah, ya nggak apa-apalah selama juga halal. Kita ulangi lagi kaidahnya ya, pokoknya gunakan yang syariah. Alat pembayaran syariah yang dibeli, pilihan kita
pilihan kita. Nanti satu saat, jika memang harian ya, nyari yang sempurna, boleh jadi di sebagian kondisi ekosistem kita juga belum terbangun. Yang penting ada ikhtiar kita. Misalnya dari beberapa teteh tadi yang tanya, caranya udah tidak ada pengendapan. Jadi yang dibeli, yang diisi saldo sebesar harga beli. Jadi kan menurut saya ikhtiar sih, agar kita terhindar dari alat pembayaran yang tidak halal. Menurut saya sih, saya setuju dengan pola. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Jazakallah khairan buat Ustadz Tony. Mangga Kang Teteh, jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan. Oke, apakah oke dari Teh Eti Aprianti, mangga dipersilakan. Ya, punten Ustadz, menyambung tadi dari pertanyaannya Teh Alvina ya tentang pre-order barang begitu. Tadi kan Ustadz menjawabnya boleh gitu ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu begitu. Nah, ini kebetulan waktu beberapa hari lalu ada teman saya tanya, dia berencana mau menikah, kemudian mau beli mas kawin begitu ya. Nah, mas kawinnya ini custom katanya Ustadz, emas gitu. Nah, ternyata beli emas dengan custom ya begitu pre-order dan emasnya itu custom gitu katanya. Nah mungkin ini agak sedikit melenceng dan saya juga pengen tahu lebih lebih dalam lagi untuk membantu teman saya itu mungkin Ustaz. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, jadi berkesimpulan apa yang saya jelaskan pendapat mungkin di ranah ini ataupun yang bisa dibaca di media sosial. Nah, kita ke poin pertama. Jadi kesimpulannya, jual beli emas tidak tunai, termasuk emas custom tadi. Jadi di mana salah satunya tidak tunai. Jadi misalnya PO emas, saya kirim uang 1 juta, nanti emasnya akan dikirim 3 hari kemudian. Nah, menurut fatwa DSN ini dibolehkan halal dan tidak ada syubhat insyaallah karena emas itu menurut fatwa DSN di Jakarta di Indonesia sebagai otoritas fatwa itu emas itu saat ini dikategorikan sebagai komoditi bukan alat pembayaran sehingga boleh dibelikan secara tanggung, secara tidak tunai, secara langsung layaknya komoditi yang lain. Nah, itu mungkin detailnya bisa dapur bikinnya bisa melihat juga flowchart satu halaman yang saya buat di IG saya Muamalah Daily. Ada flowchart satu halaman. Nah, itu yang pertama. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tunai, tidak tunai, itu boleh. Yang kedua, kenapa kita mendengar beberapa pendapat yang boleh jadi ada di media sosial yang mengatakan bahwa PO emas tidak boleh itu berlandaskan pendapat bahwa jual beli emas tidak tunai itu tidak boleh. Jadi memang kalau di sini ada perbedaan pendapat tentang emas itu boleh nggak sih dijual secara tanggung, maksudnya uangnya tunai, emasnya karena dibikin dulu custom ya dikirim kemudian kan nggak tunai nih. Nah, emang ada dua pendapat dalam fikih, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau kami di Dewan Syariah Nasional MUI, kami paham bahwa ini ada perbedaan dalam kali ya perbedaan pendapat. Pendapat memiliki dalil bukan kaul maka sebenarnya kita memilih saja boleh termasuk boleh
ambil syariat nasional akan memudahkan bagian usul seperti akidah dan tauhid gitu. Nah, sebagaimana tuntunan baginda kita ya, yasir wala tu'asir, permudahlah jangan persulit. Rasulullah juga mengatakan makhtara bain afaini ila ikhtara aitsaru malam yang jika ada dua pendapat, salah satunya memudahkan, salah satunya tidak, maka bukan dosa. Nah, berdasarkan dua tuntunan hadis ini, saat ada perbedaan pendapat antara yang membolehkan jual tidak tunai seperti PO, emas, tidak, nah maka kita memilih yang membolehkan. Karena itu memberikan maslahat kepada para supplier emas, para dropshipper emas dan lainnya gitu, sesuai dengan tuntunan. Jadi begitu kira-kira 2 poin ya. Baik, ini yang sudah menjawab. Kita lanjut mungkin sekitar 1-2 pertanyaan lagi dari Akang Teteh. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sepertinya cukup ya dari Akang Teteh. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, semoga ilmu yang Ustadz Oni sampaikan tidak hanya berhenti di kita aja nih, bisa Akang Teteh sebarkan ke orang-orang yang juga mungkin belum mengetahui terkait unboxing mystery box, tadi pre-order dan lain sebagainya. Mungkin sebelum ditutup, dari Ustadz Oni bisa menyampaikan closing statement atau nasihat buat ya. Pertama-tama terima kasih jazakumullah nih pada Sufi Kang Fawaz di pahala silaturahim dan majelis ilmu. Yang kedua, mudah-mudahan kita selalu tetap bersemangat untuk menjadi pembelajar, karena mudah-mudahan dengan forum ini salah satu bukti kita ini Allah tidak ada satupun aktivitas kita, terutama keuangan, yang menyimpang dari tuntunan syariat. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bukti kita agar seluruh aktivitas kita ini diberkahi Allah SWT. Jadi apresiasi saya pada Bapak Ibu sahabat semuanya dari Lentera ya, senang sekali dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya. Demikian Kang Mas. Oke, baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum buat Ustadz Oni dan Akang Teteh semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga hingga mungkin sekian yang bisa disampaikan untuk kegiatan kajian fikih kontemporer pada pagi hari ini. Saya mewakili moderator meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dan mohon dimaafkan untuk saya dan Akang Teteh sekalian. Mungkin itu aja, dikembalikan kepada Mas Fadil selaku Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ini menyampaikan materi, tadi juga diskusi-diskusi yang antusiasme peserta terus meningkat ya daripada kajian-kajian sebelumnya nih. Mungkin kedepannya peserta akan semakin banyak nih. Saya mungkin mengirimkan atau mengisi link. Baik, selanjutnya kita sedikit kenang-kenangan atau penyerahan sertifikat
Mungkin di share screen. Jazakallah khair. Kontemporer di acara ideation kedua. Akan ada penyerahan sertifikat juga kepada moderator kita, kepada Kang Kawas. Mangga dapat Ya. Ya, terima kasih bantuannya. Mudah-mudahan juga kita insya Allah ya, mendapat banyak ilmu dari sini dari Ustadz. Amin. Jazakillah khairan Teh Eti. Yap. Jazakallah Kang Fawaz dan jazakallah kepada Teh Eti. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Maka dari itu saya mengundang kepada Kang Teteh semua untuk open kamera. Kita dokumentasi dulu. Boleh? Mungkin dari Akang Teteh yang belum on cam, boleh. Mungkin kalau mau mempersiapkan diri dulu, merapihkan pakaiannya, dipersilahkan. Kita tunggu sekitar setengah menit ya. Kita tunggu sekitar setengah menit. Ini Masya Allah ada 32 partisipan yang sudah mendengarkan dari awal hingga sekarang gitu. Mangga Akang Teteh, meskipun kebanyakan teteh-teteh sih. Ini masih banyak nih yang belum on cam. Teh Gaitsa, Teh Tia, Teh Rida, Teh Sri, Teh Rizky, Teh Kini, Teh Desti, Teh Rahmah, Teh Arifah, Teh Nial, Teh Liri, Teh Alfi, Teh Eli, Teh Ervita, Teh Ana. Oke, kita tunggu dulu ya sampai sekitar 10 detik. Oke, mangga Akang Teteh ada yang mau on cam lagi mungkin? Oke. Oke, sepertinya cukup ya. Oke, kalau begitu mangga ke operator atau tim dokum untuk memimpin sesi foto bersama. Baik, untuk Akang Teteh, boleh ditahan dulu, mau dokumentasi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Sudah. Terima kasih. Oke. Siap, hatur nuhun Teh Syifa. Baik, alhamdulillah ya, foto bersamanya sudah selesai. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat lagi nih apa namanya bukti forum kita bersilaturahim dan bermajelis ilmu pada acara ini. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kepada Ustadz Oni dan Kang Fawaz, kita sekarang akan masuk ke sesi kuis. Namun apabila Ustadz Oni atau Kang Fawaz ada agenda lain, kami persilahkan apabila ingin meninggalkan forum. Saya izin, Ustadz Kang Fadil ya. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Ya, syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Salam wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya kalau tadi kita udah dengerin materi, ada sesi tanya jawab. Nah sekarang kita akan ngelanjutin yang tadi sampaikan Kang Fawaz. Akan ada kuis. Nah ini mungkin ngecek nih Akang Teteh semua tadi memperhatikan enggak gitu kan, mencatat atau enggak gitu ya. Kuisnya persis kayak pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin lagi di share screen oleh operator. Kita akan linknya ke itu.
Oke, boleh teman-teman buat teman-teman Akang Teteh bisa diklik tautan linknya. Kita akan masuk ke Mentimeter nih buat dan semoga ini ya bisa kompetitif gitu. Karena nanti akan diambil dua pemenang yang nanti insya Allah akan gitu. Jadi dapat kesempatan untuk suatu dapat dari panitia Allah. Oke, mangga Kang Teteh buka Mentimeternya, jangan lupa kodenya 58464. Oke. Ini udah berapa yang udah join ke Mentimeter Teh? Kelihatan nggak? Oke, kita masih nunggu ya. Kita mungkin tunggu sampai 10.25 dulu nih. 10.25. Oke, ini udah mulai masuk nih. Ada semangka, ada katak, ada kereta api. Udah ada sekitar berapa nih? 5, ada sekitar 10. Ada sekitar 10 yang udah join dari 25 participants. Masih ditunggu 3684. Jangan lupa catatannya disiapin. Siapa tahu kuisnya muncul dari catatan yang tadi kita tulis, gitu. Atau mungkin catatannya sudah tertulis di otak gitu ya. Jangan lupa. Ternyata mungkin nanti kuisnya berasal dari ingatan yang kita tulis di otak kita. Oke, kita masih nunggu versi mata gede. Udah ada bunga, udah ada alien indukan itu. Udah berapa nih berarti? 1, 2, 4, 5. Oke, masih dikit ya sepertinya ya. Boleh mungkin Akang Teteh kita masih nunggu bukan yang ingin ya. Harus semuanya join nih ke Mentimeter. Jangan lupa kodenya 58380684. Oke. Kita masih tunggu. Mungkin extra time lah 1 menit. Extra time 1 menit nih buat Akang Teteh. Mungkin ada yang masih terkendala teknis. Mangga. Biar nanti kuisnya makin kompetitif gitu kan. Ini juga untuk ngecek nih dari pemahaman terkait materi tadi yang disampaikan. Oke, sudah bertambah. Ada apa itu? Ada burung ya? Oke, ada ulat juga. Ada itu tupai atau panda? Ya kayak gitulah. Kita hitung mundur. Untuk masuk ke gamesnya, ke kuisnya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh dari operator untuk memulai pertanyaannya. Oke. Jawablah kuncinya segera mungkin ya. Yang bukan ketentuan jual beli melalui marketplace adalah apa nih? Spesifikasi barang yang udah ujinya, dan bukan hanya harus tahu ya, klik jawabannya juga menjadi tantangan. Oke, kita next ke pertanyaan kedua.
Apa nih pertanyaan kedua? Oh, ternyata kita lihat dulu di podium pertama ada Teh Nadia, kedua ada Teh Sri Astuti. Poinnya cuman selisih, ngekliknya hampir bareng ya gitu. Ada Casper juga gitu. Ada Katak di posisi keempat tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa nih kira-kira pertanyaannya? Yang merupakan syarat menjalani jual beli dengan sistem reselling adalah, oke, yuk 7 detik, 6, 5, 2, 1, tetot. Oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah oke, objek jual produk itu harus halal dan jelas kriterianya. Oh, ada yang belum benar ya, 1, 2 orang. Kita lihat siapakah yang mengisi podium. Apakah Teh Nadia tersisihkan atau diselip oleh para peserta kuis yang lain? Oke. Kita masuk mungkin ke pertanyaan yang ketiga, boleh Teh? Pertanyaan yang ketiga, yang mana saja ketentuan transaksi dropshipper diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan? Ada 4 jawaban, salam istisna, dropshipper dengan skema membeli. Oke, times up. Kita cek dulu jawaban yang benar adalah salam gitu. Oke. Masih ini ya, oh ternyata jawabannya yang benar ada 3, salam istisna, dropshipper adalah penjualan dengan skema. Nah, ini mungkin panitia sekarang mulai meningkatkan kualitas soal ya. Dari 4 jawaban ternyata yang benar 3 gitu. Oke. Kita next lagi. Leaderboardnya, oh ternyata Teh Nadia masih memimpin. Oke, kayaknya ini udah oke. Teh Nadia masih memimpin dengan 750 poin. Kemudian bertambah menjadi 2003. Oh, Teh Nadia terselip oleh Casper dengan selisih poin lumayan nih, sekitar 100-an. Sri Astuti juga turun nih Casper. Pertanyaan terakhir dia lebih cepat gitu ya menjawabnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Berarti kita masuk pertanyaan yang keempat ya. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah kriteria jual beli meliputi. Oke, silahkan rukun ijab kabul dan menerima, rukun ijab kabul dan objek jual beli dan syarat. Oke, rukun ijab kabul, objek jual beli dan pelaku. Oke. Ini kita akan mulai masa-masa terakhir pertanyaan. Jadi siap-siap teman-teman untuk jaga posisinya. Kalau yang di podium pertama pertahankan, jangan sampai terselip, dan kita lihat apakah Casper masih memimpin. Ternyata hanya sekitar 24 poin. Kita lihat pertanyaan kelima, apakah membuat podium 1, 2, dan 3 berubah? Mari kita lihat. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Siap-siap teman-teman. Teman-teman, Akang Teteh, sorry. Syarat penetapan harga dan pembayaran dalam ketentuan jual beli adalah oke. Ustadz Oni nyampein apa ya? Yang itu atau yang ini? Kayaknya nggak disampaikan. Oke, times up. Ternyata jawaban yang benar adalah harga ditetapkan jelas dengan bayaran tunai, tangguh, dan angsur. Kita lihat siapakah ini klasemen akhir ya, klasemen akhir dari kuis pada edition kedua ini, dan ternyata pemenang adalah Oke, kita lihat dulu, ini masih loading. Apakah Casper? Oke, ternyata Casper akhirnya mengakhiri kompetisi dengan meraih podium pertama. Barakallah kepada Casper dengan 3.951 poin. Ini Casper siapa ya kalau boleh tahu? Pakai nama samaran nih. Mungkin dari Teteh
Akang Teteh Casper. Kalau Casper itu harusnya cowok sih. Tapi nggak tahu nih. Mungkin dari Akang Teteh Casper boleh menunjukkan identitas aslinya. Kalau nggak ada, ya sayang dong. Nanti sesuatunya dikasih ke siapa nih? Akang Teteh Casper boleh mengaku. Ya, buat MC aja. Oh, ada yang resen, sorry. Teh Maniatun Nufus. Oke. Mungkin kita sapa dulu Teh Maniatun Nufus. Apakah Teteh adalah Casper yang sebenarnya? Apakah Teteh yang menggunakan username Casper? Apaan? Iya, Kang. Oke. Nama aslinya siapa Teh? Panggilannya? Panggilannya Nufus. Oke, Teh Nufus ya. Barokallah ya Teh Nufus mendapatkan podium pertama. Kemudian ini berarti akan ada dua pemenang yang akan kita ambil. Nah, yang kedua itu adalah Teh Sri Astuti dengan selisih poin yang ya cukup lah sekitar 100-an. Mungkin Teh Sri Astuti kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Sri Astuti. Mana nih Teh Sri? Waalaikumsalam. Oke. Teh Sri bisa on mic mungkin? Oke, sepertinya belum bisa ya. Ya. Oke, jadi karena gamenya sudah selesai, kita sudah menemukan dua pemenangnya. Jadi kita ucapkan barokallah kepada Teh Nufus dan Teh Sri Astuti yang mendapatkan podium pertama dan podium kedua. Nanti siap-siap aja kalau ada yang nge-WhatsApp dari panitia akan mendapatkan sesuatu, akan dikirim sesuatu atau apapun itu. Saya juga nggak tahu sih dikirimnya apa. Oke. Sip deh kalau gitu. Ternyata kuisnya cuma satu aja teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti kita ketemu di lain waktu. Semoga masih ada kuis buat peserta. Oke, kita masuk ke agenda selanjutnya. Semoga teman-teman tadi terbangun jiwanya, karena ada kuis nih. Jadi, aduh, saya bener nggak ya? Aduh, ini saya ngeklik malah salah ngeklik gitu kan. Oke deh, kita masuk ke acara selanjutnya. Oh, ternyata ini para pemenang boleh menyampaikan kesan dan pesan acara, gitu kan? Ini mungkin syarat ya, biar mendapatkan sesuatu. Mungkin kita mau dari Teh Nufus dulu. Teh Nufus, saya mau nyapa dulu. Bisa tersambung, Teh? Iya, Kang. Oke. Teh Nufus mungkin boleh disampaikan kesan dan pesan selama acara berlangsung. Mangga, Teh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kalau Nufus itu baru tahu acaranya dari salah satu teman mentoring. Tadi baru di-share sekitar jam 9:30. Jadi kalau nggak di-share nggak tahu gitu, Kang. Terus tadi tuh sebenarnya nggak mau join, cuman kayak penasaran gitu karena lihat dari posternya kayaknya menarik. Terus habis itu langsung aja join. Dan tadi juga joinnya nggak dari awal sampai akhir banget sih, Kang. Jadi kayak keluar masuk gitu. Terus pas di akhir kan ada kuis. Tadinya nggak mau ikut gitu karena nggak yakin bisa jawab. Soalnya kan tadi keluar masuk. Cuman kayak penasaran aja gitu. Jadi ya udah deh masuk aja. Makanya karena nggak pede tadi pakai nama samaran gitu. Karena takut jawabnya salah. Jadi pakai nama samaran. Tapi pas tadi ternyata pertanyaannya nggak terlalu sesusah yang dibayangin gitu. Terus kayak jadi makin semangat gitu kalau udah lihat dari jawaban benar, terus ke soal-soal selanjutnya kayak lebih semangat gitu. Udah sih kan kalau dari Nufus. Mantap. Dan Nufus ini kalau boleh tahu mahasiswa atau sudah selesai? Lagi mahasiswa profesi keperawatan, Kang, di Unpad. Oke, siap-siap. Atur nuhun Teh Nufus, ini ternyata biasa pemenang kuis kita tadi sempat keluar masuk.
dan sempat mengalami gejolak hati, saya ikut kuis nggak ya? Kira-kira bisa jawab nggak ya? Sampai pakai nama samaran Casper gitu. Ternyata nama samaran Casper ini yang paling muncul di atas podium, begitu. Oke, barakallah Teh Nufus. Kita lanjut ke Teh Sri. Teh Sri apakah bisa on mic, Teh? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Teh. Bismillah, ini ideation ini kalau nggak salah udah 2 kali ya, dilaksanakan. Nah, saya itu awalnya di webinar sebelumnya itu udah pernah join karena tertarik sih sama tema yang diangkat. Kayak pas mau misal kita lagi transaksi kayak ada kebayang-bayang gitu, ini sebenarnya boleh nggak ya? Ini sebenarnya dibenarkan nggak ya? Nah, alhamdulillah dengan adanya ideation ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab. Dan kemarin atau beberapa hari yang lalu, kayaknya ada panitianya yang hubungi lagi untuk join lagi. Makanya saya join dan alhamdulillah mendapatkan manfaat yang sama kayak kemarin. Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya bikin bingung, bikin bimbang, alhamdulillah terjawab. Gitu. Terima kasih untuk semua panitia dan penyelenggara yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Itu, Kak. Oke, hatur nuhun Teh Sri. Ternyata nih peserta Teh Sri ini peserta yang aktif ya. Sudah ikut di ideation pertama, kemudian alhamdulillah atas izin Allah ikut lagi di ideation yang kedua, dan ternyata tadi juga disampaikan diskusinya sangat menarik dan pertanyaan-pertanyaan itu seputar kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke. Barakallah juga buat Teh Sri mendapatkan podium kedua, insya Allah nanti akan ada apresiasi gitu ya dari panitia. Meskipun kalau kata teman saya, apresiasi terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sepertinya kita akan cukupkan untuk agenda siang hari ini, karena kalau dari rundown sih sudah selesai. Jadi kita akan tutup buat agenda siang hari ini. Jangan lupa untuk pantau terus akun Instagram @lenterajatinangor. Nanti akan ada info-info lainnya, info-info menarik lainnya yang pastinya itu akan memperkuat hazanah keislaman kita gitu ya. Ataupun mungkin baik bentuknya poster juga, video juga ada video-video menarik. Mungkin akan teteh jangan lupa follow @lenterajatinangor kayak gitu. Baik, akan kita semua, karena kita sudah memasuki akhir dari agenda, mari kita tutup ya agenda siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fadil Abdurrahim selaku MC. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan dan perbuatan yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di majelis ilmu selanjutnya. Izin semuanya, salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia. Jangan lupa akhir weekend ini bisa menuntaskan hak kita untuk beristirahat atau mungkin berlibur gitu kan, karena esok adalah hari Senin gitu. Oke, syukron dan afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.